Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Pagi, luar biasa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, terlebih dahulu kita berdoa, semoga pembelajaran kita dilancarkan hingga akhirnya. Ibu minta kepada Arul untuk memimpin doa. Kepada Arul dipersilahkan. Baiklah teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Arul. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran Anda semua. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah ya, tingkat kehadiran Anda hari ini sangat bagus. Baiklah, semuanya berdiri terlebih dahulu. Coba dicek lagi, bajunya sudah rapi. Yang laki-laki, kalau ada baju yang keluar, tolong dimasukin ke dalam. Sudah rapi? Sudah, Bu. Nah, silakan duduk kembali. Baiklah, Ibu akan menyampaikan motivasi biar Anda semua lebih bersemangat lagi dalam belajar, ya kan? Ini motivasi yang Ibu ambil dari seorang tokoh bernama Malcolm, di mana dia mengatakan pendidikan adalah tiket untuk menuju masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Nah, dari kata-kata tersebut bisa kita ambil maknanya bahwa begitu pentingnya pendidikan untuk masa depan. Nah, dengan pendidikan kita bisa menggapai cita-cita yang kita inginkan. Pendidikan juga merupakan salah satu saluran dari mobilitas sosial. Nah, baiklah, Ibu akan menyampaikan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran hari ini. Untuk capaian pembelajarannya, mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial akibat hubungan antar kelompok sosial. Untuk tujuan pembelajarannya, silakan Ananda catat. Yang pertama, melalui model pembelajaran berbasis masalah atau PBL, menggunakan metode diskusi, menggunakan metode tanya jawab, dan penugasan, peserta didik mampu menjelaskan faktor penyebab dari ragam permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Peserta didik mampu menganalisis dari dampak ragam permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Dan peserta didik mampu menentukan solusi dari ragam permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial dengan disiplin, tanggung jawab, kerjasama, religius sebagai karakter positif, serta dapat mengembangkan kemampuan. Serta peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi mengenai faktor penyebab, dampak, dan solusi dari ragam permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial dengan cerdas, kompetitif, budaya literasi, kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Sudah paham tujuan pembelajarannya? Sudah, Bu. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi munculnya permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Menurut Ananda, munculnya permasalahan-permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial itu karena apa? Ya, silakan Fatma. Munculnya permasalahan sosial ditandai dengan adanya prasangka, kemudian eksklusivisme, partikularisme, dan eksklusi sosial, Bu. Nah, terima kasih atas tanggapan Fatma. Benar bahwa munculnya permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial itu disebabkan karena adanya prasangka. Yang kedua, karena adanya partikularisme. Yang ketiga, karena adanya eksklusi sosial. Yang keempat, karena adanya eksklusivisme. Dan kira-kira contoh dari sikap partikularisme yang menimbulkan salah satu ragam permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial, ada yang bisa mencontohkan?
Saya, Bu. Silakan Okta. Seperti kasus korupsi, Bu. Karena korupsi itu adalah sikap yang mementingkan kepentingan pribadi ataupun orang lain dengan cara menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki. Dengan cara penyalahgunaan keuangan pribadi, Bu. Contohnya kasus korupsi PT Timah, Bu. Nah, terima kasih atas tanggapan Okta. Benar bahwa salah satu contoh dari partikularisme itu adalah ragam permasalahan korupsi. Sebagaimana kita ketahui, partikularisme itu adalah sikap yang mementingkan kepentingan pribadi, kepentingan kelompoknya di atas kepentingan bersama atau umum. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baiklah, Ibu akan memberikan pretest ya. Memberikan pretest. Silakan Ananda keluarkan handphonenya. Bu, berikan waktu 2 menit. Cukup ya? Linknya sudah bisa dibuka? Sudah bisa dibuka semuanya? Nah, kerjakan, Ibu berikan waktu 2 menit. Semuanya sudah siap? Sudah, Bu. Nah, terima kasih ya. Kita adakan dulu ice breaking ya. Ananda semua berdiri. Nah, ice breakingnya tepuk pagi, siang, malam. Biar Anda lebih berkonsentrasi lagi, biar lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Mulai? Nah, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Nah, udah berkonsentrasi semuanya ya. Nah, silakan duduk ke kursinya masing-masing. Nah, pada kegiatan selanjutnya, ini adalah kegiatan inti. Ibu akan mengorientasikan Anda semua pada sebuah kasus atau masalah. Nah, jadi akan Ibu tayangkan video kasusnya, akan Ibu orientasikan Anda semua pada kasus yang akan Ibu tayangkan di depan. Tolong diamati, tolong didengarkan, dan tolong dianalisis isi-isi yang terdapat pada video kasus tersebut. Paham? Paham, Bu. Walaupun saya pengguna wheelchair, ini tidak menghambat saya, tidak mengurangi kinerja saya sebagai seorang dokter gigi fungsional di puskesmas Tanjung. Hal-hal yang sangat menohok gitu ketika pihak pemerintah sangat tidak memahami atau masih masih terkunci dengan stigma bahwa orang dengan disabilitas itu disamakan dengan orang yang sakit, jadi dianggap tidak mampu melakukan tugas-tugas. Kita sayangkan lah, kita sesali pola-pola diskriminasi itu tidak boleh ada lagi lah kasus-kasus ini, dan ini juga jangan digeneralisasikan dia hanya kasuistis. Padahal proses panjang tahapan seleksi telah dilalui. Nah, berdasarkan video yang sudah Ibu tayangkan, yang sudah Anda amati, dengarkan, Ibu mau memberikan pertanyaan kepada Anda semua. Berdasarkan video yang Ibu tayangkan mengenai video kasus yang dialami oleh Dr. Gigi Romi ini, apakah video yang Ibu tayangkan itu termasuk dari ragam permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial? Ya, silakan Putri. Ya Bu, karena adanya tidak diskriminasi terhadap anggota kelompok tertentu seperti kasus yang dialami Dr. Romi sebagai penyandang disabilitas. Kemudian adanya stigma sosial dari masyarakat yang memperlakukan anggota kelompok tertentu dengan cara yang berbeda. Dan adanya ketidaksetaraan akses dalam mendapatkan peluang untuk bekerja. Nah, terima kasih kepada Putri. Benar ya, dianulirkan kelulusan Dr. Gigi Romi. Awalnya dia sudah diumumkan lulus, tetapi diberikan surat pembatalan kelulusannya sebagai calon pegawai negeri sipil oleh pemerintah setempat karena disebabkan Dr. Gigi Romi itu penyandang difabel atau disabilitas. Semuanya paham? Paham, Bu. Nah, Ibu akan menayangkan materi pembelajaran tentang ragam permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial.
Mudah-mudahan Anda bisa memahami video yang Ibu tayangkan. Silakan dikeluarkan buku catatannya. Lihat ya, teman-teman, pada audio kali ini kalian sudah masuk pada bagian materi yang baru, yaitu ragam permasalahan sosial terkait pengelompokan sosial. Sejauh ini, kalian sudah mengetahui bahwa permasalahan sosial dapat disebabkan oleh pengelompokan sosial dalam masyarakat. Permasalahan sosial yang muncul akibat dinamika kelompok sosial tersebut. Kita mulai dari permasalahan sosial pertama, yaitu ketidakadilan. Permasalahan sosial pertama, ketidakadilan. Apa yang kalian ketahui tentang konsep ketidakadilan? Dapatkah kalian memberikan contohnya? Teman-teman, pemberantasan ketidakadilan dapat dilihat pada salah satu isu SDGs. Kalian tahu isu apakah itu? SDGs merupakan kepanjangan dari Sustainable Development Goals, yaitu rencana aksi yang dibangun dan disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Penyalahgunaan kewenangan jabatan atau kedudukan yang merugikan negara, juga perlawanan hukum untuk bisa memperkaya diri atau badan lain yang merugikan negara. Nah, berdasarkan video materi pembelajaran yang sudah Ibu tayangkan, ada di antara Anda yang ingin dipertanyakan ke Ibu? Saya, Bu. Nah, silakan Okta. Bu, saya mau bertanya, mengapa nepotisme termasuk ke dalam permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial, Bu? Baiklah, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Okta. Terima kasih atas pertanyaannya Okta. Mengapa nepotisme termasuk salah satu ragam permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial? Yaitu karena adanya kecenderungan dari sikap partikularisme, sikap yang lebih mementingkan kepentingan pribadi. Nah, semuanya sudah paham? Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kita adakan ice breaking lagi ya, semuanya berdiri. Ini ice breakingnya biar Ananda lebih bersemangat lagi ya kan, lebih berkonsentrasi. Ice breakingnya sikut gini, sakit, sikat. Pena pensilnya ada? Bisa dimulai? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sakit. Sikat. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Nah, terima kasih atas partisipasinya. Silakan duduk ke kursinya masing-masing. Baiklah, untuk kegiatan selanjutnya Ibu akan mengorganisasikan Ananda untuk belajar secara berkelompok. Ibu akan berikan LKPD ya. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nah, ini ada 3 artikel. Artikel 1, praktik korupsi di sektor pendidikan. Untuk kelompok 2, kesenjangan pada akses pendidikan. Yang ketiga, nepotisme di kampus atau perguruan tinggi. Nah, sebelum Ibu bagikan LKPD-nya, ini ada beberapa prosedur kerjanya. Semua Ananda sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Ini kelompok berapa? 1. Ini kelompok? 2. Kelompok? 3. Ya, nanti kalau udah Ibu bagikan LKPD-nya, semua anggota membaca dan memahami isi artikelnya. Silakan diskusikan dengan temannya, saling berdiskusi, saling kompak, saling bekerja sama. Boleh mencari berbagai sumber ya, boleh mencari pertanyaan-pertanyaan dari berbagai sumber atau referensi. Nah, silakan diambil LKPD-nya satu-satu. ID-nya akan Ibu bagikan. Ini udah Ibu print banyak ya. Ini kelompok 2. Nah, satu-satu Ibu bagikan. Nah, tolong pimpin anggota kelompoknya ya Nabil. Nah, ini. Nah,
Silakan mulai bekerja secara berkelompok ya. Ibu berikan waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Kelompok 1, pertanyaannya, nih dibuka ya, LKPD-nya dibuka. Nah, untuk pertanyaan pertama, semuanya paham? Paham pertanyaan pertama? Paham, Bu. Pertanyaan yang kedua? Nah, kerjakan ya. Pertanyaan yang ketiga, bagi-bagi aja tugasnya. Pertanyaan ketiga, paham? Paham? Paham, Bu. Keempat, paham? Dah, silakan bekerja ya. Nah, pertanyaannya sudah paham? Nah, Ananda bekerja, bagi-bagi tugas saja ya. Udah dibagi. Nah, silakan bekerja. Nah, silakan isi Rul. Ini ada Rul mana yang nggak paham. Nah, waktunya sudah habis ya. Semua kelompok udah siap? Bu tanya dulu. Kelompok 1 sudah siap? Sudah, Bu. Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 3 sudah siap? Sudah, Bu. Nah, Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 untuk maju ke depan menyajikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, silakan perwakilan kelompok 1 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 1 yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang praktik korupsi di bidang pendidikan yang akan disampaikan oleh teman saya Okta. Kepada Okta dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Okta Lopianingsih. Saya akan menyajikan hasil diskusi kami tentang praktik korupsi di sektor pendidikan. Di sebuah artikel ada beberapa pertanyaan yang telah kami diskusikan. Jawabannya, pertanyaan pertama, mengapa korupsi dapat dikategorikan sebagai ragam permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial dan berikan alasannya. Menurut kelompok kami, karena korupsi dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Tetapi, kekuasaan dan wewenang tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain, seperti yang dilakukan oleh pelaku korupsi di sektor pendidikan. 2. Agar kementerian yang berwenang mengawasi lembaga pendidikan aktif, mendorong lembaga pendidikan untuk memiliki tata kelola yang berintegritas, serta berani memberikan sanksi bagi oknum yang melakukan korupsi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Kepada Okta, terima kasih telah menyajikan hasil diskusi kami. Dan kepada kelompok lain ada yang ingin menambahkan dan bertanya, dipersilakan. Baiklah, saya Rizka Putri, perwakilan dari kelompok 2, ingin menambahkan pendapat kepada kelompok 1. Menurut kelompok kami, korupsi itu tidak hanya berkaitan dengan uang. Gratifikasi saat jabatan sedang berlangsung juga merupakan korupsi, yaitu korupsi waktu. Dan pendidikan anti korupsi itu perlu diperkenalkan sejak dini agar seseorang dapat mengembalikan diri dari perbuatan yang merugikan orang lain. Sikap materialisme dan keinginan yang berlebihan akan kekayaan, serta kurangnya iman dan moralitas membuat seseorang tertarik pada nilai prinsip. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 2 telah menambahkan, dan kepada kelompok lain ada yang ingin menambahkan dan bertanya, dipersilakan. Baiklah, saya Risa, perwakilan dari kelompok 3, ingin bertanya. Menurut kelompok 1, mengapa korupsi di sektor pendidikan seringkali sulit dideteksi dan diberantas? Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok 3. Langsung saja, karena kompleksitas pendidikan dan kurangnya transparansi dalam tata kelola pendidikan, sehingga
sulit untuk melacak aliran dana, dan menemukan indikasi korupsi. Minimnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran pendidikan, sehingga praktik korupsi terus dapat berlanjut. Serta budaya korupsi yang sudah mengangkat masyarakat juga menjadi penyebab sulitnya memberantas korupsi di sektor pendidikan. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 3 telah bertanya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah, mohon maafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu kepada kelompok 1. Nah, silakan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih atas penyampaian hasil diskusi dari kelompok 1, 2, dan 3. Hasilnya sangat bagus ya, sangat memuaskan. Tepuk tangan untuk kita semua. Mengapa korupsi dapat dikatakan sebagai salah satu ragam dari permasalahan akibat pengelompokan sosial? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa korupsi itu adalah tindakan penyelewengan, penyalahgunaan keuangan negara, perusahaan, atau organisasi atau yayasan, di mana kekuasaan dan wewenang yang itu digunakan ke hal-hal yang tidak baik, ke hal-hal yang merugikan negara, ke hal-hal yang merugikan masyarakat umum. Jadi korupsi itu sudah melanggar norma-norma hukum yang ada di masyarakat. Nah, selanjutnya untuk faktor penyebabnya dari hasil diskusi dari kelompok 1, faktor penyebab dari korupsi di sektor pendidikan menurut Sustain, konsultan riset dan pendidikan anti korupsi, disebabkan karena kompleksitas pendidikan dan tata kelolaan pendidikan yang tidak berintegritas dan kurang transparan. Nah, semuanya berdiri. Mulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pagi, siang, malam. Malam, siang, pagi. Pagi, siang, malam. Nah, terima kasih atas partisipasinya. Silakan duduk kembali ke kursinya masing-masing. Nah, handphonenya sudah dikeluarkan. Nah, Ibu akan memberikan evaluasi ya. Evaluasi di sini namanya post test. Untuk soalnya ada 10 dalam bentuk pilihan ganda. Jadi Anda pilih salah satu jawabannya yang benar ya. Yang benar, dicermati, dipahami, dan dibaca. Mudah-mudahan Anda semua dapat nilai 100. Amin. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan post testnya. Nah, dimulai dari sekarang. Semuanya sudah siap? Itu ada skornya? Ada, Bu. Nah, Ibu mau tanya nih. Coba dulu. Fatma, nilainya berapa Fatma? 100. Tepuk tangan untuk Fatma ya. Semuanya dapat nilai berapa? 100. Terpintar Anda semua ya. Berarti tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai lah dengan maksimal. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kegiatan penutup ya. Untuk kegiatan penutup ini ada kesimpulan. Nanti akan Ibu minta masing-masing dari kelompok untuk menyimpulkan hasil diskusinya, perwakilannya aja. Yang kedua ada refleksi pembelajaran. Untuk refleksi pembelajaran, linknya akan Ibu bagikan ke Google Formulir. Nanti akan Ibu minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk membacakan hasil refleksinya. Yang ketiga baru kita berdoa ya, dan kita tutup. Nah, selanjutnya Bu minta kesimpulan dari masing-masing
anggota kelompok. Nah, dipersilakan untuk kelompok 1 untuk menyimpulkan hasil diskusinya. Kesimpulan korupsi di sektor pendidikan. Korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran negara untuk kepentingan pribadi. Korupsi merupakan tindakan yang melanggar norma hukum dan merugikan masyarakat serta negara. Korupsi di sektor pendidikan yang dilakukan oleh pelaku atau oknum yang bekerja di lembaga pendidikan. Kita beri tepuk tangan ya. Selanjutnya untuk kelompok 2, perwakilannya Ibu minta untuk menyimpulkan hasil diskusinya. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan hasil diskusi kelompok kami tentang kesenjangan akses pendidikan. Kesenjangan akses pendidikan merupakan bentuk ketidakadilan yang menghambat potensi individu dan kelompok untuk berkembang. Masalah ini dapat terjadi ketika ada kelompok yang mengalami tidak memiliki akses pendidikan yang sama untuk mencapai tujuan yang sama. Dan masalah ini dapat dijumpai di daerah-daerah terpencil, pulau-pulau kecil, dan dikarenakan kondisi infrastruktur yang buruk. Nah, terima kasih kepada perwakilan dari kelompok 2. Kita beri tepuk tangan lagi. Selanjutnya kita akan merefleksikan pembelajaran hari ini. Untuk refleksi pembelajarannya, Ibu bagikan ke grup WhatsApp. HP-nya dikeluarkan. Nah, Ibu beri waktu 4 menit aja. Sudah siap? Sudah. Ibu minta perwakilan dari masing-masing kelompok ya. Kelompok 1, ada yang mau merefleksikan pembelajarannya hari ini? Nah, maju ke depan, Okta. Baiklah, saya akan merefleksikan dari pembelajaran kita tadi. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena adanya sesi diskusi, tanya jawab, dan adanya ice breaking dari Ibu yang menambah semangat kami untuk belajar. Yang kedua, apa saja yang Ananda dapatkan pada pembelajaran hari ini? Nah, yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini adalah saya mengetahui apa saja ragam permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Selanjutnya, apa saja faktor pendorong terjadinya permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial, serta saya mengetahui apa saja contoh-contoh sikap partikularisme. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Okta. Silakan duduk ke kursinya lagi. Jadi untuk kedepannya atau untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan menggunakan metode yang sama, model yang sama, menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi lagi, menggunakan ice breaking dalam pembelajaran agar Ananda lebih bersemangat lagi, lebih fokus lagi dalam belajar. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas lagi tentang ragam permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial ya. Tadi sudah kita bahas ragamnya, ada kesenjangan pada akses pendidikan. Yang kedua, kita bahas tentang ragamnya nepotisme. Yang ketiga, kita bahas tentang ragamnya korupsi. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita bahas lagi ragam permasalahan intoleransi dan kemiskinan. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kepada Arul, Ibu minta untuk memimpin doa setelah belajar. Pada Arul, dipersilakan. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni taudatuka ma qara'tuhu wa ma hafiztuhu wa ma fahimtuhu fardudu ilayya inda hajati ilaihi. Berdoa selesai. Nah, terima kasih kepada Arul. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari tadi berguna ilmunya untuk Anda semua. Dan
Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi